Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Oh iya, tetap semangat ya. Hari ini kalian memasuki tema 1 subtema 3, bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran yang ketiga. Sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bahagia. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Kalian bisa memainkan permainan engklek pada saat kalian ada pelajaran olahraga atau kalian saat sedang istirahat ya bersama teman kalian. Jika kalian belum mengetahui cara bermainnya, kalian bisa membaca pada slide ini, yaitu cara bermain dan peralatan apa saja yang diperlukan untuk bermain engklek. Bermain engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Nah, itu bisa kalian isi ya di situ. Pertanyaan tersebut bisa kalian isi jawabannya. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan permainannya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kalian lebih paham. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi, sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi yang dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut dengan peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop biasanya dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul, gaung atau kerdam. Perhatikan gambarnya ya. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini disebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan kulit dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Kalau kalian berteriak di dalam jurang atau gua, biasanya diikuti oleh suara lain ya, seperti halo, ha, 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 halo. Nah, mungkin seperti itu ya.
Selanjutnya kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk memahami pembelajaran tadi ya dengan menjawab soal ini. Kalian bisa menjawab soal tersebut dengan cara mempause video ini dan menyalinnya pada buku tulis kalian. Alat peredam bunyi contohnya dipakai di contoh benda yang dapat memantulkan bunyi adalah bunyi pantul yang terdengar sebelum bunyi asli selesai dikirimkan dinamakan. Bunyi berasal dari benda yang gema sering terjadi di. Sifat dari gema adalah terdengar. Sifat dari gema adalah terdengar. Oh, itu soalnya sama ya, nomor 6 dan 7. Sifat benda yang dapat meredam atau menyerap bunyi adalah gema biasanya terjadi ketika jarak antara sumber bunyi dengan benda penghalangnya berada pada jarak titik. Gaung disebabkan oleh pantulan bunyi dari dinding-dinding yang letaknya. Untuk menjawab soal ini kalian bisa membuka slide tadi ya. Bisa membuka slide sebelumnya, bisa men-skip slide sebelumnya, atau kalian bisa bertanya kepada orang tua atau guru jika kalian belum menemukan jawaban tersebut, atau juga kalian bisa mencari pada sumber buku di perpustakaan. Tetap semangat dan selamat mencoba mengerjakan, semoga hasilnya memuaskan. Demikian tadi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.